Hai pemirsa Bunga TV dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Dari Permatasari ya, tentunya di dialog pada hari ini. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh beberapa orang narasumber ya yang sudah ada di sebelah kanan saya. Nah, yang pertama ada sebelah kanan saya ya, yang tepatnya ada Ibu Wiwinarti ya, MPSI, selaku psikolog, dan sebelahnya lagi ada orang tua korban ya, kita inisial saja KM, dan di sebelah paling ujung ada Bapak yang paling ganteng sendiri Bapak ya. Ada Bapak Sapua ya Pak, Sapua S ya, selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo ya. Dan tentunya di siang hari ini kita akan membahas ya, di mana saat ini sering kali kita dengar terjadinya kekerasan seksual ya terhadap anak kembali mengguncang, terutama untuk di Kabupaten Bungo. Nah, ironisnya pelaku yang kini telah diamankan oleh aparat penegak hukum ya diduga merupakan orang yang dikenal dan dipercayai oleh keluarga korban. Nah, berarti ada hubungan baik ya antara orang tua korban dengan si pelaku. Nah, tentunya peristiwa ini menjadi pengingat buat kita semua bahwasannya ancaman terhadap anak itu tidak selalu datang dari orang asing sendiri, tetapi dari orang yang terdekat dengan kita sendiri. Jadi banyak kasus pelaku yang berada di lingkungan kita, sehingga kita sulit terdeteksi siapa sih, kenapa sih, kapan sih kejadiannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana orang tua dapat mengenali tanda-tanda yang akan yang terjadi pada anak kita yang akan menjadi korban. Jadi bagaimana juga proses hukumnya berjalan, dan untuk memberikan keadilan, bagaimana juga pemulihan psikologis terhadap si anak tersebut. Jadi agar si anak tersebut bisa kembali pulih dan masa depan mereka bisa tetap terjaga seperti itu. Nah, untuk pembahasan ini tentunya narasumber yang sudah kita undang ya di siang hari ini yang akan sama-sama kita bahas ya mengenai waspada predator anak di lingkungan terdekat kita ya. Jadi untuk pertama ya mungkin saya bisa bertanya juga kepada Kak, orang tua korban ya, orang tua korban, kita inisial saja sebagai KM ya, yang pastinya bagaimana sih kronologisnya gitu ya Kak ya, ceritanya kok bisa gitu kan terjadi hal seperti ini gitu. Dan tentunya kami ucapkan dulu terima kasih juga kepada kakak yang sudah hadir ya bersama kita di sini, dan kami berharap kondisi anak saat ini dan keluarga baik-baik saja. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya Kak, bagaimana kondisi anak kita saat ini. Baiklah, Kak Mbak Lia, terima kasih atas undangannya. Jadi di sini saya mau menceritakan sedikit kronologis dari kejadian yang menimpa anak saya. Ini sebenarnya kejadian ini sudah diperkirakan dari tahun 2025. Jadi ini dari cerita anak sekarang ya. Nah, kemudian untuk kami mengetahuinya itu sekitar sebulanan inilah, dalam sebulanan ini. Nah, itu diberitahu sama tetangga karena anak-anak ini biasanya memang mainnya di sebelah ya, mainnya dekat sama pelaku dan itu sudah kayak keluarga sendiri. Tidak ada kecurigaan yang lebih lah, karena pertama anak kita laki-laki, kemudian yang diikuti itu adalah tetangga, tetapi ya memang sudah lebih dari keluarga gitu. Jadi sudah seperti rumahnya sendiri. Nah, pada saat itu anak saya itu memang menceritakan pada seorang temannya. Dengan ketakutannya itu, akhirnya teman itu menceritakan kepada ibunya. Nah, barulah ibunya itu menyampaikan kepada saya, gitu kan. Kenapa ini anak nggak menyampaikan kepada saya? Alasannya takut, ya. Takut pertama mungkin takut kita nggak tahu sih kayak kalau diancam atau apa, saya nggak tahu ya. Yang jelas katanya takut nanti orang tuanya berantem, takut ayahnya melakukan suatu tindakan yang mungkin membuat dia lebih takut, lebih trauma gitu kan. Nah, akhirnya saya tanyakan dulu pelan-pelan, ternyata pelakunya ya beliau itu gitu kan. Nah, jadi saya temuin lah pelakunya, tapi pelakunya tidak mengakui gitu kan. Nah,
barulah kita lanjut ke proses yang sampai saat ini gitu Mbak. Iya, berarti sudah terjadi di tahun lalu berarti. Tahun lalu ya, tahun lalu itu. Jadi mulainya itu di tahun lalu. Kebetulan ini yang dibahas awalnya itu abangnya, karena abangnya yang melapor duluan kan, melapor duluan dengan kejadian yang sudah dia alami. Nah setelah itu sampai ke proses dan setelah visum yang adiknya ini kita sempat juga ke Dinsos kan, sepertinya memang iya setelah diwawancara itu kayaknya memang sepertinya memang benar-benar terjadi juga gitu. Walaupun sebenarnya saya juga berharap dia hanya ikut-ikutan gitu kan. Setelah divisum ternyata memang hasilnya lebih positifnya yang adik gitu. Oke, jadi saat mengetahui kejadian tersebut berarti kan orang tua taunya dari ibunya temannya anak gitu ya betul. Kak ya. Nah saat mengetahui kejadian apa yang dirasakan oleh keluarga setelah peristiwa tersebut terungkap seperti itu? Ya sebenarnya kita merasakan suatu hal yang nggak percaya, tapi ini terjadi gitu ya Mbak Lia. Nah, saya tanyakan ulang lagi kepada anak dan karena anak itu memang sudah memberikan suatu perbedaan sikap, sifat, terus kebiasaannya kayak gitu kan. Akhirnya si anak mau bercerita. Saya bilang jangan takut, kita cerita baik-baik, nak, pelan-pelan. Ayah tidak marah, bunda tidak marah. Yang penting cerita semuanya kita. Oke. Jadi untuk keadaan anak sendiri bagaimana ya Kak ya? Sampai kita lihat dari psikisnya sendiri setelah kejadian ini terungkap. Kalau setelah kejadian ini terungkap, anak-anak itu hanya ingin tidak melihat pelaku lagi, ya. Dia menuntut kepada kita juga diberikan sanksi pelakunya, karena yang besar ini kan mungkin sudah agak lebih mengerti lah ya. Jadi kita tetap melakukan terapi ke psikolog, kemudian ke dokter psikiatri juga. Nah, ya perlahan lah mungkin lebih membaik daripada saat waktu belum terungkap gitu. Oke. Jadi saat ini kasusnya masih bergulir di hukum gitu ya? Iya, masih bergulir di hukum. Harapan keluarga terhadap proses hukum yang saat ini sedang berjalan seperti apa? Ya, saya berharap pelaku memang diberikan hukuman sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, karena saya berharap dengan adanya ini memberikan efek jera kepada pelaku, kemudian juga pelajaran juga buat di luaran sana. Ya, jadi jangan ada lagi kejadian yang seperti ini. Saya paham sekali ya. Ya itu pemirsa Bunga TV di rumah ya, bahwasannya mungkin selama ini yang ada di pikiran kita, saya kalau sudah bahas soal anak agak miris ya Bapak ya, agak bagaimana gitu. Jadi yang mungkin selama ini kita mengkhawatirkan bahwasannya yang harus kita khawatirkan anak perempuan gitu ya Ibu ya. Padahal ternyata di balik itu laki-laki juga memiliki resiko yang lebih tinggi gitu terhadap kekerasan seksual yang di luar sana terjadi. Nah contohnya seperti yang telah terjadi di kabupaten kita ini ya, yang anak dari kakak tersebut ya, bahkan sekali dua ya Kakak ya, sekali dua ya. Dan pastinya harapan kita bersama semoga di balik semua ini ada hikmahnya gitu ya. Okay. Nah jadi untuk kakak bersabar ya Kak ya. Nah apa pesan yang mungkin ingin kakak sampaikan kepada masyarakat khususnya dan dalam menghadapi situasi tetapi masih takut melapor, kan kebanyakan seperti itu ya? Iya benar. Iya. Ya harapan saya dan mungkin pesan buat ibu-ibu atau orang tua ya di Kabupaten Bungo khususnya, kemudian buat seluruhnya lah, buat orang tua yang ada saat ini, mungkin kita itu harus lebih banyak mengedukasi, memberikan edukasi kepada anak kita dari usia dini, bahwa hal-hal apa yang jangan boleh, maksudnya nggak boleh dipegang atau gimana. Kemudian mungkin setiap hari kita lakukan juga komunikasi untuk bertanya hal yang mengarah ke sini gitu kan. Biasanya kan kita orang tua hanya bertanya, tadi belajar apa dek, tadi temannya ada yang nakal nggak, paling kan hanya sebatas begitu ya. Dan
anak-anak saya juga seperti itu gitu loh. Saya selalu berkomunikasi kalau masalah hal-hal yang lain dan selalu bercerita. Cuman untuk hal yang seperti ini, saya tidak tahu sebabnya kenapa anak-anak tidak terbuka dari awal. Nah, atau mungkin karena dia ini yang kecil ini anggaplah dia nggak mengerti ya, yang umur 7 tahun ini dianggaplah kita nggak mengerti dia itu apa atau gimana. Nah, sementara kan yang gede ini itu juga alasannya hanya takut aja pada saat itu untuk menyampaikan gitu loh. Jadi ya pesan saya itu kemudian kita kan susah untuk mendeteksi ya kejadian atau kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat itu memang kita sulit. Tapi kita mungkin harus lebih aktif aja lagi untuk menanyakan atau memberikan edukasi itu aja kepada anak. Oke. Baik, terima kasih ya Kak ya. Baik, itu dia pemirsa Bimo TV ya, mengenai kronologi yang telah terjadi kepada korban yang berusia 7 tahun, satu lagi usia 12 tahun. 12 tahun ya. Mereka saudara kakak adik kandung ya, yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut ya. Nanti kita akan bertanya kepada psikolog dan kepada Bapak Kabid ya untuk pemberdayaan perempuan dan anak ya. Dan kemana-mana tetap di Bimo TV selalu di hati. Baik, pemirsa Bimo TV, kita masih akan melanjutkan kembali obrolan kita ya mengenai kejadian ya, tentunya waspada predator anak lingkungan terdekat. Bahwasannya yang tadi sudah diceritakan oleh narasumber kita, yang menjadi korban itu orang yang menjadi pelaku ya terhadap kekerasan tersebut adalah orang sekitar kita yang kita tidak mengetahui bahwa yang kita tidak menyadari bahwa mereka lah yang akan membuat hal tersebut kepada anak kita gitu. Makanya kita sebagai orang tua ya lebih seperti yang pesan yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwasannya lebih aktif lagi mengedukasi atau bertanya kepada anak ya bagaimana apa saja yang terjadi. Dan betul tadi yang Kak Murti mengatakan bahwasannya anak tersebut takut mungkin menceritakan karena ada ancaman mungkin yang lain dari si pelaku. Nah, untuk mengenali modus dan tanda-tanda korban tersebut, mungkin saya akan bertanya kepada Ibu Wiwin Narti ya Bu ya, selaku psikolog ya. Tentunya dalam banyak kasus, mengapa sih pelaku sering berasal dari lingkungan yang dikenal oleh korban itu sendiri? Oke, sebelumnya saya berterima kasih diundang ke sini ya, karena selain sebagai psikolog dan juga sebagai seorang ibu, ini ke bawah. Ini seperti PR besar nih bagi kita ya, sebagai wadah pertama anak untuk berkembang itu keluarga ya. Jadi mungkin memang ini udah saatnya kita speak up, mengedukasi masyarakat, karena ini sebenarnya banyak ya, sudah banyak yang terjadi, cuman banyak yang tidak terungkap ke media gitu ya. Jadi memang perlu kita buka sebuka-bukanya sehingga ini menjadi efek jerah gitu. Nah, kenapa pelaku itu kebanyakan berada pada lingkungan terdekat? Ya. Karena hanya lingkungan terdekatlah yang punya kesempatan. Kita sering mengajarkan anak kita untuk waspada terhadap orang asing, sehingga orang asing untuk mendekat itu mengalami kesulitan. Sementara orang terdekat dia merasa aman, apalagi kalau misalnya dia terkenal orang yang baik, orang yang menolong. Paling yang ada di pikirannya, paling kalau anak pun cerita nggak akan percaya orang. Nah itu, sehingga kesempatan itu selalu menjadi awal ya, bagaimana pelaku itu bisa mendekati anak kita sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi kita yang harus waspada, tidak dengan mudah memberi kesempatan untuk orang-orang walaupun itu dekat ya. Tapi betul kata ibu korban tadi, mengedukasi itu penting sekali. Jadi sex education itu memang harus dimulai di usia dini. Mulai dari mengatakan kepada anak bahwa tubuhmu berharga. Sehingga tidak sembarangan orang boleh sentuh. Gitu. Kita seringkali budaya kita itu menganggap harus hormat kepada yang lebih tua, harus patuh tanpa boleh protes. Nah ini sebenarnya ya harus hormat, harus salam. Sementara anak itu kalau merasa nggak nyaman harusnya nggak apa-apa gitu ya. Jangan boleh budaya sentuh menyentuh itu gitu.
Jadi memang kebanyakan yang terjadi adalah orang terdekat yang melakukan, lebih banyak kesempatan dibandingkan orang asing. Gitu. Karena tentunya mungkin orang tua korban pasti lebih percaya. Iya. Ya. Ah, nggak mungkin lah, Ya. gitu. Nggak mungkin dia ngapa-ngapain anak saya, kan seperti Iya. itu ya. Ya. Iya. Nah, jadi ya itu tadi, bukan berarti kita jangan mudah gimana ya bahasanya Bu ya? Jangan mudah percaya, benar. Jangan gampang percaya sama orang gitu Benar. ya. Walaupun itu orang terdekat kita sendiri gitu ya. Nah, tentunya intinya kita itu sebenarnya yang ada di pikiran saya seperti ini Bu. Jikalau orang terdekat mereka melakukan kekerasan seksual kepada anak kita tersebut gitu kan, pastinya mereka punya space yang lebih luas lah gitu. Benar. Ya Bu ya, leluasa gitu Benar. untuk nge-backup anak tersebut, apakah dibawanya ke rumahnya gitu ya Bu. Kan lebih percaya. Lebih percaya, apalagi kita merasa anak kita laki-laki juga. Iya benar. Lah kita nggak tahu apa yang terjadi di antara mereka seperti itu. Nah jadi bagaimana Bu pelaku biasanya membangun kepercayaan terhadap anak dan keluarga? Nah, kalau di istilah di psikologi ya, yang berdasarkan WHO mengatakan bahwa kita harus lebih kenal nih istilah grooming. Grooming. Grooming itu artinya manipulasi yang diciptakan pelaku secara bertahap, dia perlahan gitu mendekatinya. Jadi tahap pertama yang dia lakukan selalu dia hadir sebagai penolong. Iya, betul. Entah misalnya orang tua lagi bertengkar, nah si pelaku selalu memposisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya untuk curhat, tempat nyaman untuk berlindung, ya. Atau misalnya orang tua yang sibuk, si pelaku hadir sebagai orang yang ngasuh. Iya. Ya pokoknya dia penolong lah. Awalnya selalu menghadirkan diri, dia posisinya sebagai hero gitu ya di muka anak sehingga anak itu nyaman ya. Kemudian tahap kedua ada isolasi. Mulai dia nyari kesempatan untuk bisa berdua, tempat-tempat yang privasi yang kira-kira orang nggak tahu gitu ya. Kemudian tahap ketiga baru disensitisasi namanya, artinya dia mendekati secara perlahan, mulai dari tepuk bahu, ya, nanti elus pipi, dan berlanjut ke sentuhan-kesentuhan yang lainnya gitu. Nah kemudian nanti dia akan berusaha menimbulkan rasa bahwa aku nih baik loh, sehingga anak itu ngerasa Nyaman. om ini baik kok, ya. Tapi walaupun dia ngerasa nggak nyaman, kembali lagi ke anak itu, apalagi kalau usianya 7 tahun tuh Ibu ya, itu kan dia belum bisa mengungkapkan apa yang dia alami, yang dia rasakan. Nggak ada dia tahu aku dilecehkan, kan nggak tahu. Aku sudah diperlakukan tidak baik, gitu kan susah dia untuk kosakatanya itu terbatas, ngungkapin perasaan dia sulit, sehingga besar kemungkinan dia nggak bisa ngomong, gitu ya. Jadi besar kemungkinan itu pelaku bisa dengan membuat rasa nyaman, membuat anak merasa tergantung sama dia. Om itu sering kok ngasih hadiah. Nah, jadi image baik itu dibangunnya sehingga nanti setelah itu baru itu ya pendekatan Berarti ada tahap-tahap. Iya, gitu ya. itu grooming namanya. Mungkin si anak kan juga seperti itu mungkin awalnya ya Kak ya? Iya. Tahapannya ya. Tahapannya seperti itu. Jadi ya memang kita sama sekali tidak menaruh curiga, tidak berpikiran yang sampai sebegitu gitu kan. Pertama anak saya laki-laki, kemudian sama pelaku itu bukan cuma 1 tahun 2 tahun kenal, malah udah kayak keluarga gitu ya. Jadi rumahnya kita gitu, anak-anak kan. Jadi ya memang anak-anak main di sana. Kebetulan anak-anak ini memang tidak gampang dekat sama orang, dekat sama beliau gitu. Jadi ya apa namanya, memang kita nggak menyangka ya kayak benar gitu kan. Apalagi kadang kalau misalnya di luaran itu masih kedengaran suara anak, masih tenang. Tapi ketika nggak ada, saya panggil nggak ada, tapi yang nyaut ada di sebelah Kak gini. Oh kita udah tenang karena nggak pergi main jauh, ada tapi di sebelah kayak gitu. Berarti groomingnya bagus. Iya gitu, benar. Tahap-tahap itu udah dilakukan gitu. Iya. Nah biasanya
Kalau untuk tanda-tanda ya, tanda-tanda yang perlu diperhatikan orang tua. Jadi ketika anak mengalami tekanan atau mungkin anak menjadi korban kekerasan itu biasanya anak-anak itu akan memberikan sinyal seperti apa? Oke, kalau berdasarkan American Psychological Association ya, Asosiasi Psikologi di Amerika dan WHO itu mengatakan bahwa ciri-ciri yang bisa kita kenali ketika anak itu mengalami hal-hal yang pelecehan seksual, pertama adalah ada psikosomatis. Psikosomatis itu sakit fisik yang tidak ada diagnosanya. Dia mules, diperiksa baik-baik aja perutnya. Sakit kepala, nggak apa-apa ternyata gitu. Dan itu selalu terjadi ketika ingin bertemu seseorang, orang yang diduga nih ya, atau lingkungan itu ya. Sehingga muncul tuh ketika ayo kita ke rumah si A misalnya, padahal biasanya nggak apa-apa. Kok kali ini dia sering sakit kepala ya setiap mau ke sana. Nah, itu sudah mengarah ya. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku. Nah, tadi Ibu bilang ya, dia berubah, ya anak yang ceria jadi pendiam. Dia seperti mau ngomong tapi nggak jadi. Nah, itu. Atau sering ngigo, mimpi buruk. Nah, itu juga salah satu tanda. Kemudian ada lagi tandanya dia menghindari seseorang atau suatu tempat. Kalau dia sudah menghindar berkali-kali, ini pasti ada apa-apa, ya. Harus ada bertanya di kepala kita nih, kenapa anak ini? Biasanya dia mau loh ke sana, atau biasanya dia hobi loh les ini, dia suka les matematika. Kok nggak mau lagi les? Itu sudah tanda-tanda. Gitu. Jadi dari segi perilakunya berubah. Nah, kita nih biasanya orang tua itu sebenarnya sudah ada feeling itu, tapi nggak mungkin lah. Nah, karena itu tadi ya Bu ya, groomingnya bagus. Jadi seolah-olah kita mengabaikan itu gitu. Nggak mungkin lah. Tapi walaupun ada terdetik ya Bu. Ada nggak? Ada. Sebenarnya seorang ibu tuh punya insting itu, tapi karena grooming itu tadilah mereka bisa mengaburkan insting kita itu dengan kayak kadang pemuka agama ya, nggak mungkin lah orang dia soleh, imam misalnya, terus masa sih kayak gitu. Nah itu tadi itu salatnya rajin. Jadi memang itu tanda-tanda yang bisa dengan mudah kita lihat ya gitu. Nah, biasanya yang sering, kenapa sih, apa alasan atau penyebab si anak tersebut dia nggak mau cerita? Sehingga seperti yang sudah jadi korban ini kan dari tahun 2025, baru tahu 1 bulan terakhir, berarti sudah hampir 1 tahunan ya? Iya. Kenapa si anak itu takut gitu untuk bercerita ke orang tua? Yang pertama ini bukan bermaksud menyalahkan orang tua ya, tapi hanya sebagai mengedukasi saja. Kita seringkali ketika anak melakukan kesalahan, kita mendahulukan marah dulu. Sehingga anak ngadu tuh sudah ada, nanti kena marah. Nanti kena marah gitu. Sehingga udah tertanam di hati dia, ini bakalan marah ini nanti. Jadi nggak mau dia cerita. Jadi harusnya apresiasi dulu. Terima kasih udah jujur. Itu kita apresiasi, dia mau jujur itu udah bagus banget walaupun dia melakukan kesalahan gitu. Kemudian juga adanya ancaman ya. Biasanya pelaku jangan ngomong ini nanti ibumu saya bunuh. Atau menimbulkan perasaan rasa bersalah. Jangan ngadu ya, kan kau yang mau kayak gini tadi. Kan kamu yang mau permen dari Om. Nah, kan udah diambil duitnya, misalnya dikasih duit nih. Ada rasa bersalah. Oh iya ya, kan aku yang minta duit sama Om. Nah, itu. Kemudian selain rasa bersalah tadi, ada lagi misalnya rasa anak ini nggak mau terjadi lebih buruk. Kalau misalnya yang pelaku ayah sendiri, nanti kalau ibu sama ayah pisah gimana? Takut. Atau misalnya kayak tetangga, nanti bertengkar hebat, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gimana? Jadi di pikiran anak itu banyak ketakutan dan mengira hal-hal yang sebenarnya bagi dia, oh mungkin lebih baik diem dibandingkan ngomong gitu. Nah, kalau untuk kita menjadi orang tua ya Kak ya, untuk menjadi orang tua yang baik itu, bagaimana untuk kita bisa menjalin komunikasi yang kepada anak itu agar mereka biar lebih responsif dalam bercerita tentang apa-apa saja yang terjadi kepada mereka. Oke, ini terkait pola asuh ya. Jadi
sebisa mungkin ketika anak bercerita itu kita jangan menyambi, ya, disambi kerja, disambi dengan main HP, sehingga anak ngerasa percuma lah ngomong sama bunda. Dia sudah mau ngomong, bundanya asik main HP. Sering terjadi. Nah, sambil masak gitu ya. Jadi kalau anak itu sudah, ma aku mau ngomong, hentikan apa yang dilakukan. Jadi lihat anak kita 100% kita hadir untuk dia, sehingga dia ngerasa oh berguna nih aku ngomong, ya. Kemudian juga termasuk dengan tadi pola asuh yang mengutamakan, mengapresiasi kejujuran daripada rasa marah. Nah ini perlu latihan juga untuk emotional control. Nah ini PR-nya ibu-ibu ini karena nggak bisa ngontrol Pak. Marah ya marah aja gitu. Sementara ada loh cara lebih cepat untuk kontrol emosi itu dengan relaksasi. Lagi udah ngerasa nggak baik-baik saja, relaksasi, tarik nafas dari hidung, tahan berapa detik, keluarkan dari mulut pelan-pelan, ulang sampai 6 kali. Itu emosi itu akan turun gitu ya. Soalnya kalau kita emosi itu seringkali Bu, yang keluar itu buruk-buruk dari mulut kita ya. Jadi udah tertanam sama anak ini, walaupun mama nggak mukul, tapi kata-katanya nggak enak gitu. Udah tertanam di mindset dia. Iya benar, jadi itu tadi dahulukan apresiasi, kemudian komunikasi terbuka, bilang sama anak, tidak ada yang sayang sama kamu melebihi mama sama papa. Jadi apapun masalahnya, kami berdua nih yang harus lebih tahu dibandingkan orang lain gitu. Sehingga kita tempat ternyaman anak kembali. Harapan kita seperti itu, bukan figur yang horor gitu ya. Tapi figur yang memang nyaman untuk diajak cerita gitu, untuk dapat solusinya. Oh ya, setiap aku cerita sama orang tuaku selalu ada jalan keluarnya gitu. Jadi kayak membangun harapan anak ke kita gitu. Ya, seperti itu ya, pemirsa pendidik ya. Jadi bisalah menjadi sosok seorang ibu atau seorang tua yang tidak ditakuti anak, tetapi dihargai. Iya. Seperti itu ya. Nah, mungkin kita akan beralih ke Pak Sapua ya, selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sosial ya. Nah, Bapak untuk kasus ya, sejauh mana kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian pemerintah daerah yang saat ini terjadi? Terima kasih Bu telah menghadirkan kami di sini dalam acara ini. Jadi selaku pemerintah, terkhusus pemerintah Kabupaten Bungo, itu kita sangat peduli sekali terhadap perkembangan usia anak, kemudian masa depan anak-anak dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk pada hak untuk mendapatkan perlindungan tadi, perlindungan dari tindakan kekerasan seksual, fisik, kemudian psikisnya, kemudian ekonominya dan penelantaran. Itu di Kabupaten Bungo kepedulian kita. Kepedulian ini bahkan kami mohon doa juga. Sekarang kemarin kami sudah menaikkan SK Bupati tentang peraturan Bupati untuk pendirian UPTD perlindungan anak khusus ini Bu. Jadi kami sudah menaikkan ke BPK SDM untuk pengisian personil. Nanti termasuk nanti juga mitra kita seperti Bu ini nanti terlibat dalam hal ini. Jadi kalau sudah ada khusus nanti mungkin kita lebih optimal lagi untuk permasalahan apalagi masalah pelecehan seksual terhadap anak. Mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin sudah di-ACC oleh Pak Bupati nanti itu pengisian personil kami sudah mengajukan, karena kalau sudah keluar peraturan Bupati itu wajib diisi. Sudah boleh didirikan UPTD. Nanti kita bisa kerjasama dengan pemerintah pusat pendanaannya, karena sekarang itu yang menjadi kendala kita. Nanti kalau sudah berdiri UPTD, nanti kita bisa koordinasi dengan pusat, baik itu masalah anggaran, kemudian masalah fasilitasnya. Nanti kita seperti di kabupaten lain yang sudah berdiri UPTD-nya, seperti mungkin
kendaraan operasionalnya sudah ada, kalau di tempat lain sudah ada, karena kita masih belum ada berdiri UPTD-nya, jadi kita belum bisa mengajukan seperti dana DAK yang dari pusat. Kalau sudah ada surat, insya Allah mohon dukungannya. Amin, amin. Jadi untuk di rencana itu UPTD-nya itu berarti di satu kabupaten itu satu gitu ya Bapak ya? Iya betul, satu kabupaten itu harus ada satu. Karena kita di Dinas Sosial P2KB dan P3A ini kita ada 3 kementerian. Jadi kebetulan saya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita ini satu kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khusus memang kita. Karena kita di Bungo ini masih satu atap dengan Dinas Sosial. Jadi di Dinas Sosial ini ada 3 kementerian, termasuklah BKKB ini, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke. Semoga terrealisasi ya Bapak ya. Amin, amin. Secepatnya, dan tentunya untuk UPTD yang akan dibangun ya Pak ya, program apa yang mungkin yang akan menjadi prioritas, dan yang saat ini juga yang sudah berjalan, program apa saja yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak ini? Ya, jadi sekarang yang kita lakukan ini ya, makanya mohon doa tadi. Kita ini termasuk juga, mungkin semuanya kita sudah tahu kadang anggaran kita. Iya benar. Kami berupaya sekarang itu kita melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah, yang penting. Kemudian nanti kami juga punya perencanaan ke depan nanti melalui kegiatan majelis taklim. Iya benar. Nanti apa yang disampaikan oleh Ibu psikolog tadi, nanti kita bisa memberikan cara-cara dengan anak seperti apa, seperti itu. Kalau di sekolah kan juga kita mungkin di sekolah kan banyak terjadi bullying, segala macam. Nanti yang sekarang ini kebanyakan kan seperti yang kemarin ini kan sudah kami lakukan pendampingan Ibu ini inisial KN ini, kebetulan cuma satu ini yang melakukan pelaporan ke Dinas Sosial. Makanya kami langsung pendampingan, karena di sana kita sudah sediakan gitu. Jadi untuk ke depan kita akan giat, mudah-mudahan berdiri PTD ini nanti anggaran kita ada dari pusat, kemudian ada dana sharing dari pemerintah daerah, tentu kita lebih bisa optimal untuk melakukan sosialisasi baik itu terhadap sekolah dan juga langsung kita turun ke desa-desa, kita langsung ke majelis taklim ibu-ibu, kita kasih edukasi ya Pak ya. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi kalau untuk peran ya Pak, mungkin dari lingkungan sekolah dan masyarakat dalam sistem perlindungan anak sendiri, apakah ini emang ada dari Dinas Sosial yang langsung terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, apa itu RT atau itu sekolah gitu Bapak ya, mengenai sistem dalam perlindungan anak? Bu, jadi saya kebetulan baru, makanya saya ini ingin cepat berbuat. Makanya kemarin saya pas masuk ini Januari menjadi Kabid P3A ini, saya langsung naikkan itu masalah itu pendirian UPTD itu. Kemudian yang kita lakukan yang sebelumnya bahkan sampai sekarang memang SK-nya itu belum diperbarui. Dulu di setiap sekolah pada 17 kecamatan di Kabupaten Bungo ini sudah dibentuk ada namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. TPPKS namanya. Sudah ada bentuk, sudah SK camat masing-masing sudah di SK kan. Cuman mungkin sudah terlalu lama, ini memang harus kita perbaharui lagi. Seperti itu. Memang sudah kita laksanakan mulai dari yang sebelumnya sampai sekarang, memang harus kita perbaharui lagi. Biar ingat yang lama ini bisa lupa. Iya benar. Mungkin perlu kita perbaharui lagi. Semoga diperbarui Bapak ya. Iya, Karena apa, anak-anak mereka mempunyai hak ya Bu ya, untuk mendapatkan perlindungan yang benar-benar ekstra ya, baik itu di lingkungan tempat mereka tinggal ya, sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Kenapa kita tidak tahu nih yang menjadi penjajah itu siapa? Seperti itu ya.
Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sapuan juga bahwasannya sudah dinaikkan suratnya nota dinasnya Bapak ya, atau sejenisnya juga untuk dilakukan pembentukan atau pembangunan untuk UPTD perlindungan anak. Semoga cepat terrealisasi. Amin. Dan tentunya Bu Wiwin nanti yang Insya Allah. akan memberikan edukasi penting banget loh Bapak ya. Karena terkadang banyak juga orang tua yang apakah ini pengaruh waktu ya, ataukah mungkin jarak atau bagaimana, saya juga nggak tahu gitu kan. Sebenarnya kita kalau kita sudah memiliki anak yang di usia sekolah, pentingnya juga edukasi kepada psikolog ya Bu ya. Benar. Karena seorang ibu, mereka mungkin belum yang hanya berperan sebagai seorang ibu, tapi tidak bisa menggunakan bahasa seperti Bu tadi yang mengatakan bahwasannya ayo dong gini, terbuka cerita gitu, bla-bla seperti itu. Jadi kita juga bisa konsultasi secara mandiri, secara mandiri ke Bu Wiwin ya, bagaimana cara mengedukasi anak. Mungkin anak kita yang selama ini sulit untuk dinasihati, ada yang berontak atau segala macam, itu perlu untuk diedukasi. Iya, benar. Ya, baik, nanti kita akan berbincang kembali bersama ketiga narasumber kita. Jadi untuk pemirsa Bunga TV, dan kemana-mana tetap di Bunga TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bunga TV, kita masih akan melanjutkan kembali obrolan kita pada hari ini ya. Nanti kita masih bersama orang tua korban, bersama psikolog kita Ibu Wiwinarti MSI, dan juga ada Bapak Kabid Sapuan S ya, selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial ya. Nah, tadi kita udah panjang lebar mendengarkan kronologi juga dari ibu korban ya, dan juga dari harapan atau mungkin tindakan yang akan dilakukan dari pemerintah sendiri ya terhadap rencana-rencana yang mungkin akan dibangun atau dibentuk seperti itu, dan juga dari Ibu Wiwinarti tadi. Nah, mungkin kita akan beralih ke Ibu Wiwinarti ya Bu ya. Nah, ini lebih ke pendampingan serta pemulihan terhadap korban, dan tentunya kalau kejadiannya baru bulan lalu, itu artinya kan belum sampai setengah tahun ya Bu ya, belum sampai semester, dan tentunya itu pasti akan psikis anak itu pasti masih lebih rentan ya Bu ya. Rasa ketakutan dia pun lebih tinggi, atau mungkin ya kita nggak tahu mereka bisa mengungkapkan seperti apa. Nama juga anak-anak ya. Kalau kita dewasa mungkin kita bisa melampiaskan emosi kita dengan seperti apa ya Bu ya. Bisa kita meninju atau memberontak segala macam. Tapi apalah daya anak yang berusia 7 tahun ya, dia bisa melampiaskan emosinya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi tentunya pasti ada dampak psikis ya Bu ya, psikologis yang umum terjadi atau umum dialami oleh anak korban kekerasan seksual ini. Oke, kalau dampak psikologis tentunya mengalami kecemasan, ketakutan yang tidak beralasan, misalnya dalam mimpi ya. Kemudian yang kita tidak ingin terjadi adalah kita takut korban ini akan menjadi pelaku gitu. Banyak kejadian itu kita ketika tahu ada korban, ada pelaku ya, kita tanyakan, itu ternyata dia pernah juga ya mengalami pelecehan. Nah, itu yang akan kita cegah ke depannya, anak kita ini jangan sampai jadi pelaku. Jadi pendampingannya perlu intens sekali ya, misalnya menghilangkan traumanya ya dengan terapi-terapi, kemudian juga memperbaiki, misalnya kalau dia nggak percaya diri ya karena pernah diperlakukan seperti itu ya, kepercayaan dirinya kita bangkitkan lagi. Kemudian rasa bersalahnya bagaimana ya, kalau dia ngerasa bersalah terus aku nggak suci, aku kotor kan, ada kadang-kadang ngerasa seperti itu ke tubuhnya, bahkan bisa jijik sama tubuhnya sendiri gitu kan. Maka itu juga akan kita berikan intervensi gitu. Jadi pendampingannya tidak cukup sekali dua kali gitu ya, bahkan itu akan berlanjut terus sampai mereka merasa aku udah baik-baik saja. Nah, itu baru kita bisa lepas gitu ya. Jadi pendampingannya tuh sangat intens gitu. Apalagi untuk yang 7 tahun nih. Masih terlalu kecil dan bahasanya masih terlalu terbatas untuk kita mengintervensi ya. Itu pendampingannya juga bakalan lama gitu. Itu harapan kita memang dapat intervensi yang intens sehingga tidak berlanjut menjadi pelaku gitu. Oke, jadi kalau yang sudah terjadi, si korban bisa jadi pelaku. Iya, gitu ya. kebanyakan yang terjadi dulunya adalah
korban. Walaupun mereka Kemudian menjadi korban pelaku. usia anak-anak. Iya. Ya, jadi efeknya itu jangka panjang gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan, Ibu? Yang harus kita lakukan, ya berarti kita harus terapi. Iya, gitu. terapi itu penting sekali. Sampai dengan mereka Ketika udah, ya mereka merasa udah baik-baik saja. mereka merasa sudah baik-baik. Ya, jadi nanti kita akan selalu memantau sampai nanti dia remaja, misalnya kita lihat orientasi seksualnya seperti apa. Kalau dia suka sama perempuan, nggak ada indikasi suka sama laki-laki, berarti dia sudah baik-baik saja. Jadi kalau udah mendapatkan perlakuan itu lama, untungnya anaknya nggak menikmati ya Bu ya. Ada yang sampai menikmati, sehingga dia suka juga sama laki-laki. Nah itu yang kita khawatirkan. Ini kan dari tahun 2025 nih sampai 2026. Beda dengan kalau misalnya baru sekali 2 kali dia mendapatkan itu gitu. Nah, jadi untuk keluarga, bagaimana sikap keluarga sebaiknya Ibu ya terhadap korban ya setelah mengetahui anaknya telah menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Jadi kita sebagai orang tua harus seperti apa? Oke, kalau kita sudah tahu anak kita pernah mengalami pelecehan ya, itu sebisa mungkin segera ya, jangan menunda-nunda ya. Makin cepat makin bagus ya, sehingga anak segera ditangani ya, tidak berlarut-larut ya, jangan malu. Nah ini biasanya rasa malu itu orang tua tuh lebih besar daripada kesembuhan anak, itu jangan sampai seperti itu ya. Kedepankan kebutuhan anak, psikologis anak dibandingkan rasa malu itu. Ada yang bilang malu Bu, saya ketemu ibu. Di psikologi, apalagi di psikolog itu sudah ada jaminan kerahasiaan ya, tidak akan disebarkan, tidak akan diekspos ya nama korban, jadi aman ya, sehingga yang tahu psikolog dan korban, keluarga korban itu saja gitu. Jadi jangan mengedepankan rasa malu. Kalau udah rasa malu, anak kita nggak tertolong gitu. Pastinya kalau sudah berbicara dengan psikolog, rasanya terjaga. Iya, Ya, tidak akan aman. Karena itu sudah sumpah. Iya, dari sudah profesi. Iya. Nah, jadi apa ya Bu ya yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua dalam pendampingan anak? Kalau tidak boleh itu tergantung situasi ya. Tergantung situasi. Artinya tadi seperti saya katakan, komunikasi yang buruk itu seringkali menjadi masalah dalam keluarga ya. Kadang kita ngelarang anak, tapi yang sampai ke anak itu kita niatnya nih sayang nih, ngelarang karena sayang, tapi yang sampai ke anak, mama tuh marah terus ya, apa-apa nggak boleh, aku nih harus apa sih, semua nggak boleh. Itu kan berarti komunikasinya nggak nyampe. Kita seringkali kalau anak udah besar, kita itu canggung untuk mengungkapkan rasa sayang. Nah, ya kan, nggak ada lagi mama sayang sama kamu tuh udah hilang. Beda sama waktu dia masih balita, kita cium-cium. Udah dewasa itu bawaannya marah, nggak ada sentuhan lagi, nggak ada ucapan sayang lagi, sehingga komunikasi itu buruk. Nah, sehingga itu sering menjadi celah anak itu nyari kenyamanan di luar, ngerasa yang hero tuh orang lain bukan orang tuanya gitu ya. Jadi figur mereka yang mereka suka itu orang lain bukan orang tuanya. Nah, itu yang harus kita jaga sebagai orang tua. Kita tempat ternyaman. Orang yang paling disayang anak kita dulu nih. Gitu ya, dibandingkan yang lainnya gitu. Mungkin selama ini yang dilakukan banyak ini mencari untuk orang tuanya aja Pak ya, suami. Iya benar. Ya peduli sama perasaan anak. Padahal anak juga akan bisa lari mencari kenyamanan ke orang tuanya. Benar. Sampai dapat kasih sayang dari orang lain. Dari orang lain, iya benar. Iya, jadi mereka lebih nyaman ke orang lain ketimbang orang tuanya sendiri. Iya, Kenapa? Ya itu tadi kan orang tuanya bawel, itu suka marah-marah. Ya itu kita nganggap bentuk sayang, tapi bagi anak bukan loh. Kayak kita harus mempelajari di sisi anak itu seperti apa sih ya, kondisinya gitu.
Karena mungkin ada fasenya ya Bu ya. Iya. Ini usia 11 tahun seperti ini. Iya Usia benar. 9 tahun seperti ini. Iya, Berbeda, pendekatannya berbeda. Ya kalau masih kecil kita suruh-suruh masih mau dia. Iya. Jadi kalau udah remaja disuruh-suruh, apa sih aku udah besar gitu. Iya. Jadi komunikasinya udah beda, udah diskusi gitu ya. Jadi lebih banyak mendengarkan gitu. Nah, kalau untuk korban tadi ya Bu ya, korban yang telah yang telah menjadi korban, biasanya mereka butuh waktu berapa tadi sampai sembuh gitu. Iya, Biasanya berapa lama proses penyembuhan Oke, itu? proses penyembuhan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, makanya kenapa hukuman itu harusnya setimpal banget. Karena untuk memulihkan itu jauh lebih sulit dibandingkan mencegah gitu. Makanya kalau untuk berapa lama kita tidak menjamin, tapi setiap korban itu beda-beda. Tergantung kepribadiannya. Ada kepribadiannya orangnya memang positif gitu ya. Mudah menerima masukan dari orang lain tuh biasanya lebih mudah sembuhnya dibandingkan orang yang defense. Pendekatannya aja lama. Kita mau deketin korban aja masih butuhkan waktu beberapa lama gitu. Belum lagi penyembuhannya. Jadi setiap individu tuh beda berapa lama dia sembuhnya gitu. Ya, pastinya ini perlu dukungan dari Benar keluarga ya. orang tua dalam menghadapi mereka. Iya benar. Mungkin ya kita beranggapan setahun 2 tahun ya belum tentu ya kayak Iya, gitu. benar. Tergantung dari psikis anak itu sendiri. Jadi dari dipantau terus. Untuk perkembangan korban tersebut. Nah untuk Bapak Kabid, Siap. jadi kalau tadi kan udah jelas sih Pak, kalau untuk ke psikolog mungkin itu akan berlanjut sampai dengan anak tersebut memang benar-benar Udah baik. aku udah pede loh ya seperti itu ya Pak ya, aku udah kembali seperti semula. Nah dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Pendampingan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada korban dan keluarga? Oh iya. Jadi pada dinas khusus di Dinas Sosial P2KB P3A ini itu kita tadi sudah disinggung juga kita ada terdapat mitra. Ya, ada mitra dalam pelaksanaan itu di Dinas Sosial ada yang namanya pekerja sosial itu Peksos. Kemudian ada psikolog. Ini seperti Ibu ini. Kemudian ada advokat. Kemudian ada lagi dari kepolisian itu ada di bagian PPA ya. Itu di kepolisian. Jadi di situ ada jenis bentuk layanan yang diberikan, itu layanan pengaduan, kontak person, kemudian konseling, kemudian ada rujukan psikolog, kemudian ada rujukan bantuan hukum dan rujukan rehabilitasi sosial. Jadi kita berikan yang selama ini tadi juga kita bahas mungkin bagi korban atau keluarga korban ini mungkin ini merasa aib gitu, Iya benar. takut untuk menyampaikan. Jadi sebenarnya kita makanya tadi saya bilang mudah-mudahan kita doakan bersama kita akan melakukan sosialisasi supaya masyarakat tahu bahwa di Dinas Sosial P2KB P3A ini ada mitra untuk membantu masyarakat tadi dalam hal termasuk kekerasan terhadap rumah tangga, kekerasan terhadap seksual terhadap anak. Ada mitra kami yang siap membantu masyarakat. Ya, pendampingan contoh yang terjadi seperti Ibu ini sudah kami lakukan pendampingan hingga ke pihak berwajib kepolisian sampai bahkan insya Allah kita sampai tuntas, bahkan sampai pelaku ketangkap kita selalu pantau. Saya pantau terus. Bahkan Ibu ini saya hubungi terus kemarin di mana perkembangannya sehingga kita percepat, keluar hasilnya memang sudah positif, pelaku kita tangkap. Bahkan pelaku kita tangkap kemarin di halaman sebelah parkir itu sore tangkap. Jadi itu. Jadi kita kasih informasi ke masyarakat bahwa di Dinas Sosial P2KB dan Perlindungan Anak ini khusus di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa ada mitra yang bisa membantu masyarakat. Di situ ada advokat, ada psikolog, ada dari kepolisian PPA, kemudian ada pendamping pekerja sosial di sana yang dari pusat itu bisa mendampingi korban. Gitu. Jadi masyarakat mungkin apakah selama ini tidak tahu atau malu Nah itu membongkar stigma aibnya. ya. Itu. Ya, mungkin sebagian beranggapan kayak gini Pak, malu juga ya, Iya, Pak, ya. stigma. Mungkin biaya, mungkin kalau lapor iya. seperti Iya. itu ya Pak ya. Nah, jadi kalau yang dari pemerintah ini sendiri, mohon maaf sebelumnya Pak, yang seperti Ibu ini, berarti semua layanan itu ditanggung oleh pemerintah. Iya, betul sekali Bu. Jadi semuanya ditanggung oleh pemerintah. Itu masyarakat tidak kita pungut biaya, Ya, gratis. itu, ya. Ya, gratis kita pendampingan dari psikolognya, kemudian advokatnya, kemudian dari pihak polisian, dari kanit PPA-nya, kita gratis. Masyarakat. Kemudian apa yang disampaikan Ibu psikolog tadi, itu masyarakat jangan takut lagi. Saya mengimbau kita rahasiakan. Itu memang sudah ini, apalagi psikolog, ya sudah ini Ya, ada sumpahnya. tugas, Jadi ya. kami di bidang P3A ini sudah ada tempat khusus. Kalau perempuan yang korban, kita nanti yang mendampingi supaya mau bercerita hal yang terjadi itu nanti kita kasih psikolognya perempuan seperti itu. Seperti kemarin anak ibu ini laki-laki, saya intent, saya bertanya, saya bujuk karena biar dia bercerita kan seperti itu. Ada juga yang dari Peksos yang perempuan seperti itu. Cuman kita ada ruangan khusus, kita tidak boleh satu orang lain tahu Iya, apa yang kita benar. ini. Memang kita rahasiakan, jadi nggak usah takut lagi masyarakat. Mungkin malu ini aib. Kita bahkan kemarin kita pesan dengan anak-anaknya, kalau ada siapapun yang bertanya, bahkan sampai kita laporan ke kepolisian, jangan diinformasikan ke siapapun, Iya, benar. seperti itu. Jadi mudah-mudahan masyarakat untuk ke depan mungkin tidak tahu atau gimana atau takut, tadi kami ngimbau kalau memang ada kejadian hal-hal yang ini silakanlah Iya. berkoordinasi ke kita, ke dinas sosial itu di bidang P3A. Nah, jadi untuk yang anak kakak ini berarti sudah sudah konseling juga ke psikolog ya Kak ya? Iya dari Fasilitasi, ya, gitu ya. jadi dari dinas sosial udah difasilitasi untuk jadwalnya baru 2 kali pertemuan. Terus untuk yang pengobatan dengan dokter psikiatri juga rutin, masih kontrol aja gitu ya. Jadi memang pada saat kejadian itu kita ketahui, kita memang langsung ya kita konsultasi juga sama beberapa teman kerja, jadi ya diarahkanlah kita ke dinas sosial ini tadi. Makanya saya melakukan laporan, nah, jadi didampingi oleh perlindungan anak ke Polres. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk berkoordinasi Pak, koordinasi antara dinas kepolisian dan pihak terkait dalam penanganan kasus ini, apakah dari pihak korban langsung atau memang melalui dinas sosial ke kepolisian ya? Terima kasih. Jadi seperti ini Bu, kita kan dengan termasuk Ibu, kita kan akan mengadakan MOU kerjasama. Nanti kalau memang si korban atau masyarakat ini melapor ke kita, sebagian kan sekarang ada yang langsung ke bagian PPA di Polres, tidak lagi melalui pemerintah, Densos, ya. langsung. Jadi mungkin sudah ketahuan cepat. Jadi kalau memang kan kalau di kepolisian kan kalau memang sudah akurat, ya bisa langsung penindakan. Iya. Kalau seperti yang kemarin kita menunggu hasilnya dulu, berarti visumnya udah positif, langsung kita tangkap pelakunya. Seperti yang jadi pemerkosaan yang terjadi di daerah lain, kita banyak. Kemarin yang baru-baru ini juga terjadi, itu lain, ada yang laporannya langsung ke lain, beda. Ini memang butuh ini anaknya, apalagi korbannya laki-laki. Iya. Jadi kebetulan ibu ini kemarin diarahkan oleh psikolog untuk lapor ke dinas sosial. Dinas sosial. Jadi kami Diarahkan lakukan sama pendampingan dokter psikiatri. bagi yang tidak melakukan pelaporan ke dinas sosial, ya kami hanya mendapat laporan dari
bagian PPA Polres, kami juga mengambil data di sana berapa jumlah kejadian satu tahun ini, kejadian berapa, mungkin kekerasan terhadap ibu, rumah tangga, terhadap anak. Nanti kami data minta dari ini. Cuman yang tahun ini, yang selama saya menjabat di Kabid P3A ini, ibu ini yang minta pendampingan, langsung kami lakukan pendampingan ya, ke pihak kepolisian. Ya, jadi secara bentuk perlindungan ya pastinya sudah diberikan kepada keluarga korban gitu ya Bapak ya. Dan kemudian gini juga Bu, tambahan, jadi Bu Wiwit juga kita juga usaha tadi, kita ini memang ya kita doakan lah mudah-mudahan berjalan lancar, UPTD berdiri, karena kita kembali lagi ke masalah anggaran. Iya benar. Kami tetap berusaha, mudah-mudahan apalagi hal ini Bu Wiwit ya. Saya juga kemarin mendampingi Ibu ini sampai mungkin kemarin hampir dari pagi sampai jam 10 malam kalau nggak salah, keluar dari Polres itu. Ikhlas saja dulu, saya pikir itu karena ini saya Darurat ya Pak. nangis juga kemarin. Benar. Saya lihat anak itu kan waktu pendampingan mulai dari kantor sampai ke kepolisian, saya dengar ceritanya kan, ya termasuk waduh kok tega pelaku ini seperti ini. Nah, jadi walaupun prinsip saya walaupun anggarannya tidak ada, saya tetap Jalan dulu ya Pak. jalan dulu. Iya. Nanti lah masalah kata orang Bungo ini kayak lah masalah sen gitu. Iya. Itu kerja ikhlas mudah-mudahan adalah Iya. imbalan dari yang di atas lah. Iya. Karena hal ini memang harus kita Benar Pak. tindak lanjuti seperti itu. Mudah-mudahan anggaran ini MOU kami dapat terlaksana dengan pemerintah, dapat diperhatikan lah oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan dengan setidaknya kalau ada anggaran kita bergerak, apalagi di Bungo Lebih mudah ya Pak ya. kendaraan personalnya, kalau di tempat lain kan sudah ada bantuan dari pusat. Karena aturan tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi, mudah-mudahan UPTD kita berdiri, karena itu syaratnya kita mengajukan kendaraan personal ke Kementerian Perlindungan Anak itu memang harus berdiri dulu UPTD. Nah, kemudian kita bisa mengajukan anggaran di AK-nya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah ada itu tinggal tambahan dana sharing dari pemerintah daerah, jadi bisa kita bergerak lebih leluasa. Sosialisasinya, pendampingan korban, gitu. Seperti itu. berarti kan harus ada fisiknya dulu gitu Iya. Pak ya. Harus ada fisiknya dulu ya. Semoga saja cepatnya dan harapannya semoga tidak ada lagi kasus seperti Amin, ini. amin. Iya. Nah, jadi untuk ibu korban ya. Nah, jadi bagaimana atau dukungan seperti apa gitu ya Kak ya yang paling membantu atau mungkin yang dirasakan paling bisa membuat si ibu kuat untuk memberi edukasi kepada anak juga seperti itu. Sulit ya Kak, saya sangat memahami sekali ya. Ya. Mungkin kalau untuk kejadian yang seperti ini saya rasa bukan saya aja ya. Mungkin kepada semua ibu korban pasti suatu hal yang sangat terpukul ya buat seorang ibu. Tapi ya saya berpikiran bahwa anak saya masih butuh pengobatan, terapi, dan saya berusaha anak saya akan pulih gitu loh. Jadi ya dengan cepat pun saya melakukan pengobatan, terapi, konsultasi gitu kan. Dan di rumah saya tetap mengajak anak-anak bahwa tidak ada lagi yang ditakuti sekarang, begitu kan? Karena sebelumnya anak-anak takut dengar bunyi motornya aja lewat, ketakutan, Trauma. ya, apalagi bertemu secara langsung, gitu loh. Jadi dengan adanya penangkapan kepada pelaku kemarin itu sudah sangat membantu bagi anak bahwa Aman. sudah aman.
gitu loh. Walaupun harapan anak kemarin kan maunya pelaku cepat ditangkap. Iya, bahkan waktu diwawancara sama Bapak Sapuan pun bahwa apa yang diinginkan kepada pelaku, jawaban anak-anak ya ingin ditangkap dan dipenjara gitu. Jadi itu keinginannya, dan saya tetap yang sebagai orang tua tetap ingin yang terbaik buat anaknya juga. Jadi perlahan aja lah, kalau masalah ketakutan, kecemasan itu masih menghantui, tapi kita tetap meyakinkan bahwa anak kita selalu ada gitu. Penguatan mereka gitu. Iya, penguatan mereka. Anak butuh ibu yang bahagia, Betul. yang kuat. Baik, Ibu Wiwinarti, Bapak Habib dan Ibu korban ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir juga kepada Ibu psikolog, kepada Bapak Habib juga dan Ibu korban ya. Nah, bekal apa ya Bu Wiwin ya? Bekal apa yang perlu kita berikan kepada orang tuanya, kepada orang tua ya Bu ya? Karena apa? Karena orang tua yang nanti akan menghadapi anaknya di rumah 24 jam, orang tua yang bersama mereka, dan orang tua yang tahu bagaimana rasanya keadaan dari si korban. Jadi apa sih bekal yang terbaik atau yang harus kita berikan kepada orang tua agar orang tua dapat melindungi dirinya sendiri dan juga dapat melindungi anaknya? Karena apa? Sebagai orang tua pun juga pasti tekanan banget Iya, Bu ya, benar-benar. masih tertekan gitu. Oke, kalau kita bicara bekal berarti kan ini ada sesuatu yang kita lakukan kepada orang tua. Seringkali kita mengadakan parenting, tapi seringkali orang tua juga nggak ada datang. Kadang itu yang bikin aduh dikasih edukasi, tapi kok nggak pada datang. Kadang miris juga gitu ya, saking sibuknya. Tapi harapan saya kalau memang untuk menyisihkan waktu untuk parenting itu sulit, sekarang itu media banyak kok ya, yang apa namanya di media sosial tentang bagaimana kita mengedukasi anak. Kalau kita susah nih mau ikut apa seminar-seminar, lihat di handphone. Jadi jangan hanya scroll medsos ya, upload konten, sementara kita nggak membekali diri kita sebagai seorang ibu, seorang ayah gitu, bagaimana mengedukasi anak. Padahal media pembelajaran itu sekarang mudah sekali dijangkau gitu. Jadi yang perlu kita bekali ya sebenarnya sex education itu ya, karena sekarang itu sudah saya anggap udah darurat gitu. Mulai dari TK ya, TK itu sudah ada sex education, nanti di SD udah lain lagi temanya. Memang sex education juga bagaimana menghadapi masa balik, kan? Apa saja yang terjadi sama tubuh mereka, mereka harus paham itu. Kemudian di SMA nanti kesehatan reproduksi, bagaimana bergaul dengan lawan jenis, kemudian mencegah LGBT, kan banyak sekali sebenarnya PR kita itu. Jadi edukasi seperti ini mohon diberi ruang gitu ya, apalagi pemerintah nih yang punya kebijakan gitu. Kalau saya bergerak itu kadang ada pasien juga datang, jadi menunggu, saya itu banyak yang menunggu, udah menghubungi Himpaudi ya beberapa TK gitu. Alhamdulillah beberapa TK sudah aware itu, yang udah memberikan edukasi ke wali murid. Kembali lagi wali muridnya nggak hadir. Jadi kerjasama sih ya, kerjasama pihak lembaga pendidikan, pemerintah, kemudian yang profesional seperti psikolog dan juga orang tua gitu. Jadi edukasi di sekolah, jangan sekedar dapat edukasi terus tidak diterapkan di rumah, itu sayang sekali gitu. Jadi bekalnya yang penting mau belajar. Orang tua yang mau belajar dan aware terhadap keadaan sekarang ini. Kita itu udah nggak seaman dulu. Iya, benar. Gitu. Kalau dulu kita masih ngaji pakai obor itu malam-malam masih aman, Pak. Sekarang jangan deh. Nah, itu makanya kita yang harus buka mata sebagai orang tua bahwa zaman kita dulu itu berbeda banget sama zaman sekarang. Makanya selalu belajar ya, aware terhadap kondisi terkini sehingga kita bisa melindungi anak kita. Gitu. Ya, memang sangat berbeda Ibu ya. Kenapa pada zaman saya dulu aja, TK aja saya bisa pulang sendirian. Nah itu, sekarang nggak berani. Dan saya TK sudah bisa nyebrang gitu. Sementara kalau untuk anak sekarang, mereka kelas 5 aja kita masih kurang yakin kan untuk mereka nyebrang sendiri ya. Iya.
Oke, satu pertanyaan lagi masih bisa ya? Satu pertanyaan lagi boleh kepada Bapak Kabid ya. Ya. Jadi kalau untuk mungkin strategi, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya Bu ya, yang akan dilakukan, akan dibentuk, akan dibangun oleh pemerintah. Nah harapan Pak, harapan pemerintah terhadap keterlibatan masyarakat bagaimana nih Pak? Harapan kami terhadap pemenuhan hak anak-anak kita ini. Jadi apa yang disampaikan Ibu Psikolog tadi juga sudah sampaikan, perlunya peran serta dari pemerintah tentunya dan masyarakat, itu mulai dari level paling bawah yaitu keluarga. Benar. Jelas orang tua itu dalam mengawasi para anak-anak. Iya. Kemudian kita luangkan waktu, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Psikolog, waktu khusus Iya. ya untuk mendengarkan anak-anak kita menceritakan keadaan di sekolah, ya, di lingkungan rumah, Iya. dan siapa teman-temannya. Kita harus tahu. Penting sekali Pak ya. Karena lingkungan, karena kelakuan anak-anak tergantung lingkungan. Iya. Teman Ya, bermain. teman bermainnya itu harus, jadi kerjasama kita lah, mulai dari level terendah dari orang tua, kemudian selaku pemerintah. Harapan kita mudah-mudahan kita ini, kalau dulu sebelum-sebelumnya kita Kabupaten Bungo ini mendapat penghargaan kota layak anak. Dan ke depan kita juga berusaha mudah-mudahan Dapat lagi kembali ya, Pak, lagi ya. meraih kota layak anak. Jadi dengan demikian kita bisa memperhatikan keadaan anak-anak kita di Kabupaten Bungo ini. Jadi harapan kita sekali lagi dari level bawah, kita kenali lingkungan anak-anak, teman-temannya, kita kenali. Kita apa yang disampaikan Ibu betul Bu, kita harus mendengar anak-anak itu. Kita sekarang sibuk dengan ini, kadang anak mau cerita nggak jadi, Iya. karena kita sibuk dengan masing-masing, bapaknya sibuk HP, di Emaknya rumah, sibuk HP. emaknya juga, akhirnya anak-anak ini bingung, Iya, sempat mungkin ada memang ingin bercerita hal-hal yang terjadi baik di sekolah, di lingkungan rumah dengan Iya. teman-temannya, ingin dia bercerita, namun kadang dia mau cerita, kadang apalagi ibu-ibu, mohon maaf Bu, Iya. kadang bahasanya kadang memang sayang, namun cara menyampaikannya Ya, salah dengan itu anak-anak. benar. Kadang saya juga sering marah sama istri, kadang dengarkan anak-anak, kadang anak-anak manggil Bu gini, ya jawab cepat, mungkin ada yang mau diceritakan, jangan justru jawaban kita yang membuat dia takut, akhirnya apa yang ingin diceritakan dia lupa. Iya benar. Gamut lagi dia. Gabut lagi dia, nggak mau lagi, nggak jadi dah. Udah cerita akhirnya dia main lagi. Iya. Gitu. Jadi tolong diperhatikan anak-anak kita di sekolah. Memang bukan tanggung jawab sekolah saja, kita harus Iya benar. sama-sama. Jangan ini udah lepas di sekolah, ini udah urusan guru, nggak boleh. Kita selaku orang tua, kemudian di lingkungan bermainnya, teman-temannya, seperti contoh yang sudah terjadi, siapa sangka orang terdekat, Iya, tetangga, orangnya menurut ibunya baik sekali. Memang itu ininya Grooming tadi. modusnya. Iya. Baik dia. Iya, Jadi orang tidak menyangka bahwa dia adalah pelakunya. Benar, nah, begitu. itu. Jadi harus kita hati-hati. Jadi terima kasih Bu. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Wiwin, Ya. ya, Bapak Kabid, Ya. Ibu Nati ya. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi pelajaran juga untuk Amin. bunda-bunda di rumah dan juga untuk adik-adik mungkin yang sedang melihat juga ya. Nah pemirsa, kasus ini tentunya menjadi pelajaran juga ya, penting banget bagi kita semua bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tapi juga pemerintah atau bahkan aparat penegak hukum ya, dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama seperti itu. Jadi kewaspadaan komunikasi yang baik dalam keluarga, keberanian dalam melapor, serta kepedulian lingkungan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak kita ya. Semoga tidak ada lagi kasus yang sama terjadi. Amin. Ya, sehingga anak-anak di Kabupaten Bungo merasa dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan terlindungi. Amin. Kalau begitu kami berempat ya Bapak ya, Bapak Kabid Sapuan, Ibu Wibinarti dan Ibu korban, semoga selalu sehat selalu dan kita Amin. bertemu di segmen selanjutnya Ibu ya, kalau kita Iya. ada obrolan selanjutnya. Oke. Kalau kita berempat pamit, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selalu di hati.
Thank